Di banyak pesantren dan sekolah berasrama, kita menemukan pembagian peran yang terdengar rapi, tapi bisa jadi menyesatkan. Guru bertugas mengajar, pengasuh bertugas membina dan mendampingi, guru fokus ke akademik, pengasuh fokus ke adab, akhlak, dan pembinaan karakter. Terlihat efisien, tapi tahukah kita bahwa di balik skema ini ada bahaya besar yang perlahan merusak esensi pendidikan? Dikotomi ini membuat guru merasa bahwa tugasnya hanya di kelas. Ia masuk, mengajar sesuai jadwal, lalu selesai. Tidak ikut terlibat dalam dinamika anak-anak di luar kelas. Tidak merasa perlu menegur kalau santri melanggar etika, karena itu urusan pengasuh. Bahkan tidak mau ambil pusing soal nilai-nilai karakter, karena merasa itu bukan ranah. Sementara itu, meskipun sebagian besar pengasuh memiliki latar belakang sarjana pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tanggung jawab pembinaan karakter santri seringkali jauh melampaui batas kompetensi akademik yang diperoleh di bangku kuliah. Mereka tidak hanya memahami teori pendidikan, tapi juga harus berhadapan langsung dengan realitas kehidupan santri yang penuh dengan dinamika. Emosi remaja yang fluktuatif, konflik antar teman, kemalasan belajar, hingga pergulatan moral dan spiritual. Dalam situasi seperti itu, pengasuh menjadi tumpuan segala hal, penengah konflik, pembimbing akhlak, sekaligus tempat curhat dan amarah dari wali santri. Semua beban emosional dan spiritual pendidikan itu tertumpuk pada pundak mereka. Padahal dalam pandangan Islam, tugas mendidik manusia bukan sekedar profesi, melainkan amanah yang agung. Mendidik dan membina manusia bukan hanya soal metode, tapi tentang tanggung jawab yang menuntut ilmu, kesabaran, dan juga keteladanan. Tanpa dukungan sistem pembinaan yang terstruktur, para pengasuh beresiko mengalami kelelahan emosional dan kejenuhan moral. Sementara pada saat yang sama, mereka diharapkan tetap menjadi teladan dalam kesabaran dan keikhlasan. Inilah ujian sejati dari seorang pengasuh. Mendidik bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan hati yang terpaut kepada Allah. Dan di titik inilah, pendidikan di pesantren menghadapi ujian yang sesungguhnya bukan semata tentang kurikulum, tapi tentang keseimbangan antara idealisme dan realitas. Ketika para pendidik mulai kelelahan, ketika semangat menjadi rutinitas, dan ketika keikhlasan tergeser oleh tekanan, maka pendidikan akan kehilangan ruhnya. Sebuah lembaga bisa tetap berjalan, tapi tanpa jiwa yang hidup di dalamnya. Apa akibatnya? Ketika peran guru dan pengasuh berjalan sendiri-sendiri, maka makna pendidikan pun perlahan terbelah. Pertama, wali santri melihat bahwa pendidikan itu terpisah. Di kelas mereka hanya mengejar nilai. Di asrama baru bicara akhlak. Ini adalah bentuk paling nyata dari keretakan makna pendidikan. Seolah ilmu dan adab tidak saling berkaitan. Padahal pendidikan yang sejati menyatukan ilmu dan nilai dalam satu tarikan nafas. Kemudian yang kedua, guru kehilangan wibawa edukatif. Santri melihat guru hanya sekedar penyampai materi, bukan panutan hidup. Ketika guru marah atau menegur, dianggap kelewatan. Karena secara budaya, yang mendidik harusnya adalah ustadz pengasuh. Maka tidak sedikit guru yang akhirnya menarik diri, hanya fokus pada soal target kurikulum dan absensi. Kemudian yang ketiga, pengasuh menjadi tumpuan semua permasalahan. Bahkan yang seharusnya bisa diselesaikan bersama. Akhirnya pengasuh burnout, frustasi, dan justru menjadi otoriter karena tidak punya dukungan dari sistem. Dan keempat, wali santri makin bingung. Mereka ingin anaknya disiplin, tapi ketika pengasuh bertindak tegas, mereka protes. Saat anaknya tidak naik kelas,
mereka menyalahkan guru. Semua beban dilempar ke dua sisi. Sementara sekolah sendiri tidak punya sistem yang menyatukan peran. Padahal pendidikan, apalagi di pesantren atau boarding school, haruslah satu kesatuan antara ilmu, akhlak, pembiasan, dan juga teladan. Tidak bisa dibagi dua. Guru bukan hanya penyampai ilmu, tapi juga pendidik karakter lewat cara mengajar, sikap, dan juga interaksi. Dan pengasuh bukan sekedar penjaga asrama, tapi bagian dari proses belajar yang hidup 24 jam sehari. Yang dibutuhkan bukan pemisahan peran, tapi penyatuan misi. Guru dan pengasuh harus melihat diri mereka sebagai satu tim. Meskipun titik interaksinya berbeda. Guru lebih banyak di kelas, pengasuh di asrama, nilai dan visinya sama, membentuk manusia berilmu dan beradab. Santri tidak butuh dua sistem nilai yang terpisah, tapi satu teladan yang konsisten. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama-tama, penting untuk menanamkan kesadaran bahwa semua yang bekerja di pesantren sejatinya adalah pendidik. Bukan hanya guru di kelas, bukan hanya pengasuh di asrama, tapi juga staf administrasi, petugas keamanan, hingga pelaksana kebersihan. Setiap interaksi, setiap keteladanan, dan setiap pelayanan mereka adalah bagian dari proses pendidikan. Disinilah letak kekuatan pesantren, pendidikan yang hidup di setiap sudut kehidupan. Kemudian kedua, bangun sistem kolaboratif antara guru dan pengasuh. Setiap guru tahu dinamika santri di luar kelas, setiap pengasuh tahu perkembangan akademik santri. Diskusi di antara mereka menjadi budaya, bukan sekedar acara insidental. Kemudian yang ketiga, bentuk tim satuan pendidikan berbasis nilai. Buat agenda bersama tentang pembinaan karakter yang juga terintegrasi dengan pelajaran. Karena akhlak bukan hanya diajarkan dalam ceramah, tapi ditanamkan lewat pengalaman belajar sehari-hari. Bahkan bila perlu, libatkan guru secara langsung dalam tugas-tugas pengasuhan. Misalnya menjadi pendamping kegiatan asrama, pembimbing ibadah, atau koordinator kegiatan luar kelas. Dengan begitu, guru hadir dalam kehidupan sehari-hari santri dan menjadi teladan secara utuh, baik di kelas maupun di luar kelas. Dan terakhir, kuatkan pemahaman wali santri bahwa pesantren bukan supermarket. Mereka bukan pembeli layanan. Mereka adalah mitra. Mereka harus paham bahwa pendidikan itu proses yang menyatu, tidak bisa dituntut hanya dari satu sisi. Jika kita tidak segera menyatukan kembali peran guru dan pengasuh dalam satu kesatuan visi, maka pendidikan di pesantren akan terus terpecah. Yang lahir bukan insan yang utuh, tapi lulusan yang bingung, pintar dalam soal tapi lemah dalam sikap, tahu hukum tapi tidak punya hikmah. Saatnya kita hancurkan dikotomi itu. Karena dalam pendidikan tidak ada aku guru, kau pengasuh. Yang ada hanyalah kita sama-sama pendidik yang sedang menanamkan benih peradaban bersama.